Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Siang hari ini saya live yang kelima, saudara-saudaraku. Saya akan membacakan firman kebenaran Tuhan dari Korintus 13 tentang kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, siang hari ini kita akan membahas tentang tentang kasih, saudara-saudaraku. Allah itu adalah kasih, Yesus Kristus itu adalah kasih, saudara-saudara. Jadi kita melakukan kasih karena kita belajar takut akan Tuhan, dan kalau sudah ada kasih di dalam kita, itu artinya Tuhan ada di dalam kita, saudara-saudaraku. Siang hari ini, saudara-saudaraku, kita akan membahas tentang kasih dari Korintus 13. Saya akan bacakan untuk saudara-saudaraku firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pada siang hari ini berkata bahwa sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa dunia, bahasa malaikat, bahasa apapun, semua bahasa, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali sama dengan gong yang gemerincing, yang berkumandang. Gong yang berkumandang itu bagaimana ya? Kosong, gemerincing. Bunyinya gemerincing kayak apa ya? Jadi bunyinya kosong. Jadi itu kalau kita tidak mempunyai kasih di dalam hidup ini, bagaikan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Itu kalau kita tidak punya kasih di dalam kehidupan kita tidak mengasihi sama kita tidak mengasihi Tuhan, itu artinya kosong, hidup kita kosong, bagaikan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Itu walaupun kita bisa berbahasa apa saja, kalau kita tidak punya kasih tidak ada artinya, saudara-saudaraku. Jadi jangan sombong, saudara-saudaraku, kalau Anda bisa berbahasa roh, berbahasa apa saja, tetapi kalau kita tidak punya kasih sama Tuhan, firman ini kata firman Tuhan loh, saudara-saudaraku. Ini bukan kata saya, tetapi ini adalah kata firman Tuhan, bahwa sekalipun kita bisa berkata-kata dengan semua kata-kata apapun, semua bahasa di dunia ini dan bahasa malaikat, tetapi jika kita tidak mempunyai kasih, sama sekali Tuhan bilang sama sekali tidak ada artinya, tidak berguna, bagaikan gong atau gong yang berkumandang. Kalau gong yang berkumandang ya bunyinya besar sekali, dan canang yang gemerincing bunyinya nyaring. Tapi tidak ada, Tuhan berkata tidak berarti, saudara-saudaraku. Jadi mari kita mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, bahwa untuk kita manusia harus saling mengasihi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita loh, firman Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan apa yang ada pada kita, apa yang ada pada kita pakai untuk memuliakan Tuhan, kita pakai untuk memuji Dia, kita pakai untuk memuliakan, karena Tuhan Yesus kita itu dahsyat toh, saudara-saudaraku. Jadi mari kita lakukan apa yang Tuhan perkenankan kepada kita. Kita bahas tentang kasih Tuhan itu. Kita berlanjut ke ayatnya yang kedua, saudara-saudaraku. Sekalipun aku mempunyai kasih untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Luar biasa ini firman Tuhan, saudara-saudaraku.
Jadi sekarang Tuhan berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia yang ada di langit dan ada di bumi dan semua pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna, saudara-saudaraku. Luar biasa ini firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi firman Tuhan yang datang kepada kita pada sore siang hari ini, bahwa dari Korintus 13 ayatnya, bahwa ayat yang pertama sampai selesai, saudara-saudaraku, berkata di ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai seluruh pengetahuan, seluruh iman yang sempurna, atau sekalipun aku memiliki bisa memindahkan gunung kemana-mana, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, apa gunanya, saudara-saudara? Tidak ada manfaat, tidak ada faedahnya. Ini adalah kata firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada kita pada siang hari ini lewat 1 Korintus 13, saudara-saudaraku. Ini firman Tuhan yang datang kepada kita. Jadi tidak ada gunanya, saudara-saudaraku. Dan sekalipun aku bisa membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih. Sekalipun aku mempunyai kasih, sekalipun aku bisa membagi-bagikan seluruh harta, seluruh apa yang aku punyai, seluruh kepandaian atau apapun, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, saudara-saudaraku. Ini kata firman Tuhan ya, yang kita baca pada siang hari ini. Ini adalah rahasia firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita lewat firman kebenarannya, saudara-saudaraku. Jadi kasih itu sabar. Jadi orang yang punya kasih, saudara-saudaraku, kita ingat ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Oh, itu orang yang mempunyai kasih, saudara-saudaraku. Tetapi kalau orang sombong, orang tinggi hati, orang dengki, iri hati, cemburu, itu bukan mempunyai kasih, saudara-saudaraku. Tetapi dia tidak sama sekali mempunyai kasih. Ini kata firman Tuhan, saudara-saudaraku ya, yang kita harus dengarkan, yang kita harus lakukan sebagai anak-anak, sebagai orang-orang yang telah dipilih Tuhan Yesus. Kita belajar tentang kasih, kita belajar tentang apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Apakah kita sudah melakukan segala perintah-perintah Tuhan? Apalagi ini kasih Tuhan. Kasih itu adalah sifat Tuhan, atau kasih itu adalah Tuhan Allah itu sendiri, atau Tuhan Yesus sendiri. Sifatnya kasih luar biasa, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, jangan kita memegahkan diri dan tidak sombong. Itu adalah orang-orang yang tidak punya kasih. Tetapi orang yang murah hati, lemah lembut, itu adalah 9 bahan pokok yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita mempunyai kasih, itu kita sabar, murah hati, punya belas kasihan. Itu adalah kasih, tidak sombong dan tidak memegahkan diri. Itu adalah kasih, saudara-saudaraku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan ia tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu adalah sifat-sifat kasih, saudara-saudaraku. Jadi tidak menyimpan, tidak pemarah, tidak menyimpan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak mencari tidak sopan, tidak asopan terhadap sesama, terhadap orang lain. Tetapi ini adalah kata firman, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan jadi kalau ada orang bersalah kepadanya, dia tidak menyimpan, tidak mendendam, saudara-saudaraku, kepada orang lain. Ini kata firman Tuhan, saudara-saudaraku. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Jadi dia tidak bersukacita kalau ada ketidakadilan terjadi, tetapi ketika ada ketidakadilan, dia marah, dia membela kebenaran, saudara-saudaraku, dan dia bersukacita karena
karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi kalau ada orang yang diperlakukan tidak adil, ada orang yang diperlakukan tidak benar, dia tidak senang. Tetapi dia akan bersukacita jika ada kedamaian, ada keadilan, ada ketentraman, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada keadilan. Itu yang dilakukan oleh kasih, saudara-saudaraku. Jadi sekarang banyak yang terjadi sekarang di dunia ini itu karena karena pangkat, karena jabatan, orang-orang memperlakukan saudara-saudaranya seenaknya, mengambil nyawanya padahal bukan haknya, mau seenaknya hanya berbuat salah, atau mungkin karena tersinggung orang lain diambil nyawanya. Itu haknya Tuhan loh, saudara-saudaraku. Kita tidak berhak untuk mengambil apa yang bukan haknya kita. Kita jangan sombong, saudara-saudaraku, karena apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai untuk kemuliaan Dia, kita pakai untuk memuliakan Dia, bukan kita pakai untuk menyombongkan diri. Kita ini siapakah, saudara-saudaraku? Kita tak layak loh, saudara-saudaraku, di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan yang luar biasa menyatakan kepada kita, memberikan hikmat kepada kita, maka mari kita pergunakan hikmat itu yang Tuhan karuniakan kepada kita, saudara-saudaraku, karena kita membela kebenaran dan keadilan, saudara-saudaraku. Ia tidak menutup segala sesuatu, percaya ia tidak menutupi segala sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu tidak dia tutupi, tetapi dia membuka kalau ada sesuatu itu yang perlu diketahui orang lain. Dia harus membukanya. Tapi jangan kita menyebarkan hype orang lain, saudara-saudaraku. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi itu adalah kasih, saudara-saudaraku. Jadi ia menutupi segala sesuatu, ia menutupi segala sesuatu. Jadi kalau orang rahasia seseorang itu kita tutupi, jangan kita buka aibnya orang, jangan kita menceritakan kejelekan orang, tetapi mari kita tutupi. Kalau memang itu perlu ditutupi, kita tutupi, saudara-saudaraku. Itu adalah kata firman Tuhan, saudara-saudara, bukan kata saya, tetapi ini adalah kata firman Tuhan. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini adalah kata firman Tuhan. Karena kasih tidak berkesudahan, saudara-saudaraku. Ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Jadi saudara-saudaraku, kasih itu tidak akan berkesudahan, tetapi nubuatan itu akan berakhir. Jadi orang-orang yang bernubuatan itu akan berakhir. Tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan karena Dia selalu mengasihi kita. Ada di dalam hidup kita. Sifat Tuhan luar biasa, saudara-saudaraku. Marilah kita meneladani kasih Tuhan. Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu dahsyat. Dia mengasihi kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kasih tidak akan berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, segala pengetahuan kita akan lenyap dan nubuatan kita tidak sempurna, saudara-saudara. Ini kata firman Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi kasih tidak akan pernah berkesudahan, sekalipun dunia ini sudah berakhir, sekalipun dunia ini hancur, sekalipun itu. Tetapi kasih, firman Tuhan berkata kasih tidak akan pernah berkesudahan, kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Nubuatan akan berakhir, saudara-saudara, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Ini kata firman Tuhan loh, saudara-saudaraku. Jadi pengetahuan akan berakhir, nubuatan, bahasa roh akan lenyap, segala pengetahuan tidak lengkap dan nubuatan tidak sempurna, saudara-saudara. Ini kata firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan ini ayat yang ke-9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah kasih Tuhan.
Oh saudara-saudaraku, jadi yang sempurna itu adalah kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita harus lakukan untuk pakai mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kasih itu, dan mengasihi sesama kita dengan keberadaan apapun. Kita mengasihi sesama kita supaya kita layak di hadapannya, karena Tuhan kita itu adalah kasih. Saudara-saudaraku, mari kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi apa yang sempurna itu adalah kasih Tuhan yang akan datang, saudara-saudaraku, untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita ke sorga. Jika karena kasih Tuhan itu sempurna, dan yang tidak akan sempurna itu adalah akan lenyap, saudara-saudara. Tapi kasih Tuhan sempurna, dia akan membawa kita kepada kesempurnaannya di sorganya, yang bahkan rumahnya yang kudus, kerajaannya di bumi dan di sorga, saudara-saudaraku. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan, ketika saya kanak-kanak, saya bersifat kanak-kanak, berlaku seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi ketika kita sudah menjadi dewasa, kita meninggalkan sifat anak-anak itu, dan kita berubah menjadi lebih baik, lebih dewasa lagi, berpikiran dewasa, meninggalkan sifat anak-anak itu. Ini kata firman Tuhan, saudara-saudaraku. Dan kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu ketika kita sudah dewasa, saudara-saudaraku. Ini kata firman Tuhan. Jadi ketika saya menjadi kanak-kanak, aku berkata-kata seperti anak-anak. Jadi bermain-main seperti anak-anak, berlaku seperti anak-anak. Itu jadi ada masa-masanya bahwa kita seperti anak-anak, kita menjadi dewasa, kita juga meninggalkan sifat anak-anak kita. Jadi kita menjadi lebih dewasa lagi, iman kita lebih dewasa lagi, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita meninggalkan sifat anak-anak kita ketika kita sudah dewasa. Ayat yang ke-12, saudara-saudaraku, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu penggambaran yang samar-samar. Jadi kita melihat dalam cermin itu gambaran yang samar-samar. Samar-samar artinya tidak jelas, tidak nampak tetapi tidak jelas, tidak terlalu jelas, saudara-saudaraku. Jadi samar-samar seperti ya samar-samar, ya pokoknya tidak jelas, saudara-saudaraku. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Jadi kalau Tuhan Yesus datang, kita akan melihat. Kalau di dalam cermin kita akan lupa, waktu kita belum berapa menit kita melihat muka kita kembali melihat lagi, oh bagaimana muka saya. Tetapi ketika Tuhan datang, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Jadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita akan melihat muka dengan muka. Kita akan bisa melihat muka kita, melihat sifat kita bagaimana ya. Ini adalah kata firman Tuhan, saudara-saudaraku. Melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi ketika Tuhan datang, kita akan mengenal diri kita sendiri, mengenal secara sempurna, secara siapa kita. Nah, ini kata firman Tuhan loh, saudara-saudaraku. Jadi kita mengenal diri kita sendiri ketika Tuhan tiba waktunya, Tuhan akan datang. Kita mengenal diri kita. Kalau di dalam kaca kita samar-samar melihat wajah kita, sebentar kita lupa bagaimana itu muka saya. Tetapi ketika Tuhan akan datang, kita akan tahu bagaimana itu muka kita. Kita tatap muka dengan tatap muka. Kita tidak akan lupa lagi bagaimana wajahku, bagaimana keadaanku. Tapi kita akan tahu itu. Kita akan melihat pantulan wajah kita, tidak akan pernah lupa lagi. Karena ini kata firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Demikianlah
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya adalah kasih. Jadi pengharapan iman kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, dan kasih itu yang paling besar itu adalah kasih. Jadi ketiga pengharapan ini, keiman kita, pengharapan kita kepada Tuhan, dan kasih kita kepada Tuhan, yang paling besar itu adalah kasih. Jadi kita berbahagia saudara-saudaraku yang berbahagia yang menjalankan, Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita pada siang hari ini untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, untuk melakukan apa yang Tuhan perkenankan kepada kita, untuk melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan, melakukan kasih setia Tuhan, karena Allah itu adalah kasih, Tuhan Yesus itu adalah kasih. Marilah kita memperlakukan di dalam kehidupan kita melayani Tuhan dengan penuh kasih, melayani sesama kita dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, melayani Tuhan dengan penuh kasih sayang. Kita mengundang Roh Kudus untuk membimbing kita, menuntun kita, mengajar kita untuk melakukan kasih di dalam kehidupan kita, supaya kitalah dilayakkan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang kita layani itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang luar biasa. Dia adalah penuh kasih, yang mengasihi kita, yang menutupi banyak kesalahan kita, yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ia mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini dan memberlakukan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai, memelihara kita, menjaga kita siang dan malam, memberkati dalam tugas pekerjaan kita, memelihara kita di dalam pekerjaan kita, memelihara dalam keluarga kita, agar kita layak di hadapan Tuhan, agar kita berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan kita yang kita puji, yang kita sembah, yang kita agungkan dan kita muliakan itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Mari kita memuji Dia, mari kita menyembah Dia, mari kita memuliakan Dia. Apa yang ada pada kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita pakai untuk meninggikan Dia, kita pakai untuk melakukannya di dalam kehidupan kita, agar kita berkenan, agar kita layak di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Terpuji-pujilah namanya. Biarlah nama Tuhan diagungkan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kita menyanyi pada kita kasih yang sempurna. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, tabah menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu.
Kiranya kasih Yesus memberkati kita, dan biarlah kasih karunia-Nya senantiasa dinyatakan kepada kita anak-anak-Nya yang percaya kepadanya, yang mencari hadirat-Nya, yang melakukan kehendak-Nya, agar kita berkenan di hadapan-Nya dan memberkati pekerjaan kita, memberkati rumah tangga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati keluarga kita, memberkati sanak pemilik kita, memberkati bangsa negara kita, dan biarlah damai sejahteranya dinyatakan kepada kita yang senantiasa mencari hadirat-Nya. Marilah kita memuji Dia dengan segenap apa yang ada pada kita, dengan segenap apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita pakai untuk menyembah Dia, kita pakai untuk memuliakan-Nya, supaya kita berkenan, supaya kita dilayakkan, supaya kita melakukan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, agar kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, semakin melakukan, semakin Allah semakin dibesarkan, semakin ditinggikan, semakin diagungkan, semakin dibesarkan, karena Allah kita, Yesus Kristus itu adalah segala-galanya bagi kehidupan kita. Mari kita pakai hidup kita bermakna di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus adalah kasih sempurna yang agung dan mulia. Haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Darah Yesus